3 dah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Ya. Oke, perhatikan. Ini ada magnet. Ini ada 4 benda. Ya. Ini besi, ini aluminium, kemudian ini timah, dan ini tembaga. Nah, kita akan coba satu persatu. Nah. Oke, tembaga ternyata tidak menempel. Nah, besi akan menempel. Ya. Aluminium menempel dan timah tidak menempel. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa magnet itu menarik benda. Ya. Itulah sifat magnet yang pertama, bahwa magnet itu menarik benda. Namun tidak semua benda ditarik. Contohnya ini. Nah, ini besi ditarik, tembaga tidak ditarik. Ya. Tetapi magnet hanya menarik benda-benda dengan catatan tertentu. Ya. Benda yang ditarik oleh magnet, benda-benda tertentu ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ferromagnetik. Kemudian diamagnetik dan paramagnetik. Ya. Ferromagnetik itu benda yang sangat mudah dan sangat kuat ditarik oleh magnet, sedangkan diamagnetik itu ditarik magnet namun tidak begitu kuat, tidak sekuat ferromagnetik. Ini agak lemah, dan paramagnetik adalah yang tidak ditarik oleh magnet. Tadi contohnya ya, diamagnetik, contohnya ferromagnetik itu adalah besi. Kemudian contoh daripada diamagnetik ya, itu adalah aluminium, dan yang tidak ditarik adalah tembaga paramagnetik. Nah, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat magnet yang kedua. Sifat magnet yang kedua yaitu bahwa kita lihat ini ya. Ada 2 buah magnet. Ya. Kita dekatkan. Ya, kita dekatkan. Ya. Ternyata dia tidak mau. Nah, dia selalu menolak. Nah, tapi kalau kita balik ya. Ya, ini. Nah, kalau kita balik maka dia akan lengket. Di sini dia akan narik terus. Nah, dan kita balik, dia akan menolak tadi. Ya. Berarti sifat yang kedua yaitu magnet itu dapat tarik menarik dan dapat tolak menolak. Ya. Tarik menarik. Tarik menarik, ini lengket. Tarik menarik. Nah, kapan itu tarik menarik? Jika antara kutub ini dengan kutub itu, kutub sini dengan kutub sebelahnya ini tidak sama. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini kutub di sini,
kutub 1 dengan kutub 2 itu tidak sama. Kalau di kutub 1 itu U, maka di kutub 2-nya adalah tidak sama, berarti S. Nah, sedangkan yang tolak menolak kebalikannya. Kalau di sini U, maka di sini harus sama, berarti sama dengan U. Jadi kutub yang tidak sama, tidak senama itu tadi akan tarik menarik. Kutub yang sama itu akan tolak menolak. Itu. Berikutnya sifat magnet yang berikutnya. Ya, ini ada kompas. Ya, kita lihat. Kompas ini dibuat dari magnet jarum. Nah, ini magnet jarum. Kalau kompas kita letakkan, maka kompas posisinya magnet jarum ini tidak akan berpindah, tetapi selalu menghadap utara dan selatan. Maka sifat magnet yang ketiga yaitu selalu menghadap arah utara dan selatan. Ya, tidak bisa belok ke sini arah timur dan barat, tapi dia tetap, kita putar seperti ini tetap akan utara, kita putar lagi akan tetap. Itu buktinya bahwa magnet selalu menghadap utara dan selatan. Nah, sifat yang berikutnya adalah ini ada magnet, kita taruh di atasnya kertas, kemudian kita taburi. Ya. Kita lihat. Ya. Serbu-serbu yang dekat dengan magnet ini akan membentuk pola. Akan membentuk pola-pola tertentu. Sedangkan serbuk yang jauh ini bertaburan, tidak membentuk pola. Nah, pola inilah yang dinamakan dengan daerah medan magnet. Jadi yang keempat, bahwa magnet punya medan magnet. Kalau kita gambar seperti ini, ya, akan membentuk pola. Daerah inilah yang dinamakan dengan daerah medan magnet. Yang ditunjukkan dengan pola ini. Ini adalah pola yang diberi nama dengan pola garis gaya magnet. Dengan kata lain, bahwa medan magnet itu ditunjukkan dengan adanya garis-garis gaya magnet, di mana garis gaya magnet ini memiliki 3 sifat. Ya, yang pertama, tidak pernah berpotongan. Alias teratur. Yang kedua, ya, selalu keluar dari U ke S. Jadi kalau di sini kutub U, di sini kutub S, maka arah garis gaya magnetnya ini arahnya ke sana, panahnya. Arahnya ke sana. Demikian juga yang bawah ini arahnya ke sana. Dari kutub U menuju kutub S. Nah, bisa saya hapus biar jelas.
dari kutub U menuju kutub S atau sebaliknya. Ya, keluar dari kutub U dan selalu menuju kutub S. Itulah sifat garis gaya magnet. Ya. Berikutnya, sifat magnet yang berikutnya yaitu ya, bahwa magnet memiliki dua kutub. Ini tadi ya, di sini kutubnya, ini kutubnya. Yang dimaksud dengan kutub itu adalah daerah tepi daripada magnet, bagian tertepi daripada magnet. Inilah itu yang disebut dengan kutub. Nah, pada kutub-kutub ini kita lihat, misalnya kita beri begini, ya kita taruh sini. Ini lihat. Nah, ternyata di kutubnya ini serbuk besinya akan menarik lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang di tengah. Di tengah seolah-olah kosong. Ini artinya bahwa magnet itu memiliki daya tarik terkuat pada kutub-kutubnya. Magnet memiliki daya tarik terkuat pada kutub-kutubnya. Jadi kita lihat kembali ya, dengan buktinya bahwa serbuk ini akan lebih banyak, semakin di ujung semakin banyak, semakin ke tengah semakin sedikit, bahkan di tengah-tengah ini kosong, tidak ada serbuknya. Mengapa? Karena daerah tengah ini adalah daerah netral, tidak ada gaya tarik, tidak ada pengaruhnya. Tuh. Berikutnya, sifat magnet yang berikutnya yaitu ini magnet utuh. Ya, ini magnet utuh. Ini kalau kita potong-potong lagi itu akan menjadi magnet seperti ini. Nah, akan menjadi magnet seperti ini. Ini kalau kita potong. Nah, kalau kita potong lagi nanti akan menjadi lebih kecil lagi. Nah, bagian magnet-magnet ini, bagian potongan-potongan magnet ini dinamakan dengan magnet-magnet elementer. Yang berarti bahwa sifat magnet itu adalah magnet tersusun dari magnet-magnet elementer. Jadi itu sifat-sifat magnet ada 6. Yang pertama bahwa magnet itu menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, magnet itu dapat tarik menarik dan tolak menolak. Yang ketiga, magnet itu selalu menghadap arah utara dan selatan. Yang keempat, magnet punya medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet. Yang kelima, magnet memiliki daya terkuat pada kutub-kutubnya. Tadi buktinya itu di bagian ujung banyak serbuknya. Dan yang terakhir, magnet tersusun dari elemen magnet-magnet kecil atau yang dinamakan dengan magnet-magnet elementer.